Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Nah, semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak akan mengajarkan kalian mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, anak-anak, bagaimana pemantulan bisa terjadi? Nah, pemantulan terjadi jika perambatan bunyi terhalang oleh benda yang permukaannya keras. Nah, benda yang permukaannya keras itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada kaca, kayu, besi. Nah, itu misalnya. Nah, anak-anak, bunyi merupakan sebuah gelombang. Maka dari itu, bunyi dapat dipantulkan. Ketika bunyi mengenai benda atau penghalang, dapat menghasilkan bunyi pantul yang dapat kita bedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua adalah gema. Yang ketiga adalah gaung. Nah, anak-anak, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Lalu, jarak dinding terhadap sumber bunyi itu kurang dari 10 meter. Nah, sekarang contoh bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, yang pertama itu, jika kita bernyanyi atau berteriak di kamar di ruang tertutup, maka suara kita akan terdengar lebih besar. Lalu, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli juga berlaku ketika kita bernyanyi di kamar mandi, contohnya. Setelah itu, suara kereta api akan terdengar lebih kencang jika kereta api memasuki terowongan. Ingat ya, suara asli itu hampir bersamaan dengan pantulan dari bunyinya. Sekarang, apa itu gema? Nah, gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi aslinya. Nah, gema biasa terjadi di bukit, tebing, lembah, dan goa. Bagaimana gema terjadi? Gema terjadi dikarenakan bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya sangat jauh dari sumber bunyi. Nah, hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Jadi, seperti suara yang diulang. Contoh, misalkan Bapak berteriak di lereng gunung, itu suara asli Bapak. Lalu, gema yang terjadi adalah Nah, suaranya sama dengan suara asli Bapak setelah suara asli Bapak berhenti. Seperti itu. Nah, sekarang apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas akibat sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Nah, perbedaan antara gaung dengan bunyi yang memperkuat bunyi asli adalah di jaraknya. Oke,
Jadi, jaraknya gaung itu 10 meter sampai 25 meter. Ingat ya, jarak gaung itu 10 meter sampai 25 meter, berarti 10 meter ke atas, itu bisa. Nah, sedangkan bunyi pantulan suara yang memperkuat bunyi asli itu hanya 10 meter saja. Nah, gaung biasa terjadi di gedung-gedung besar yang ruangannya tertutup, seperti gedung pertemuan, gedung pertunjukan, dan bioskop. Oke anak-anak, Bapak ingin bertanya, mengapa gaung terjadi? Nah, yang pertama adalah ketika penghalang gelombang itu dekat dengan sumber suaranya. Yang kedua, terjadi di ruang yang sempit. Yang ketiga, suara pantul hampir terjadi bersamaan setelah bunyi asli. Nah, maka bunyi pantul yang terdengar tidak jelas. Selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Itu sifat bunyi, penyerapan bunyi. Nah, bunyi dapat diserap melalui benda yang permukaannya lunak. Berbeda dengan pemantulan bunyi, penyerapan bunyi bisa terjadi dengan benda yang permukaannya lunak. Contohnya seperti apa aja anak-anak? Yang pertama ada karpet, ada busa, ada kain, ada wol, dan ada kain goni. Nah, itu adalah benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Dari benda-benda yang bisa menyerap bunyi, itu memiliki manfaat. Nah, manfaatnya adalah untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Nah, tempat-tempat yang biasa menggunakan alat-alat yang dapat menyerap bunyi itu ada studio rekaman, gedung bioskop, dan gedung pertemuan. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Bapak harapkan kalian mengerti ya tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap. Tadi sudah kita pelajari semua ya, Bapak harapkan kalian mengerti. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.